Perlahan Bella membuka kamar Jenny yang ternyata tidak dikunci. Kedua bola matanya membulat sempurna, diiringi rahang yang mengeras. Jemarinya mengepal erat karena kesal bercampur cemburu melihat pemandangan di hadapannya. Bimo masih tertidur pulas, dan pria itu sedang memeluk Jenny dari belakang. Terlihat sangat mesra. "Tidak bisa, kau tidak boleh seperti ini, Bimo," gumam Bella pelan, sembari mengepalkan tangannya erat-erat. Ingin sekali dia membangunkan pasangan suami istri itu secara kasar, namun niatnya tertahan dalam hati. Rencananya belum seutuhnya mencapai tujuan. Dia harus benar-benar bisa mengambil hati Bimo untuk menguasai segalanya, sekaligus menghancurkan Jenny. Membuat istri pertama suaminya itu menjadi gila, seperti yang terjadi kepada mamanya saat ini. Bella kemudian meninggalkan kamar Jenny dan berjalan menuju ke dapur. Dia akan memasak untuk sarapan pagi ini. Jenny mengejapkan matanya. Kedua alis dia saling bertautan saat merasakan ada yang menindih tubuhnya. Dia menunduk dan mendapati tangan Bimo sedang memeluknya. Dia langsung menyingkirkan tangan suaminya itu agak kasar hingga membangunkannya. "Kau sedang apa di sini?" tanya Jenny sinis. Bimo beranjak bangun dan langsung menatap Jenny dengan sorot yang sulit diartikan. "Memangnya kenapa kalau aku tidur di sini? Kau masih istriku dan selamanya akan tetap menjadi istriku," ujar Bimo. "Kau harus ingat ini. Jangan pernah lagi meminta cerai dariku, karena itu tidak mungkin akan terjadi," ucap Bimo serius. "Kenapa kau begitu egois? Aku tidak mau dimadu, Bimo. Jadi tolong akhiri semua ini, agar kau juga bebas ingin melakukan apapun," sahut Jenny. "Sekali aku katakan tidak, ya tidak. Memang apa salahnya dimadu? Banyak pasangan lain juga melakukannya, dan mereka hidup dengan rukun dan bahagia," ucap Bimo. "Perlakukan Bella dengan baik, karena sebentar lagi kita akan memiliki anak darinya," ucap Bimo lagi. "Aku tidak mau," tolak Bella serius. "Lagi pula, belum tentu anak itu adalah anakmu," sambungnya lagi seraya menatap wajah Bimo yang ada di hadapannya. "Dia bukan wanita seperti itu, dan tidak akan pernah ada perceraian di antara kita selamanya. Dan anak yang dikandung Bella itu, dia anakku, mengerti?" tegas Bimo. Tanpa menunggu sahutan dari Jenny, dia langsung pergi meninggalkan istrinya di kamar. Setelah Bimo pergi, Jenny bangun dari ranjangnya dan menuju ke kamar mandi. Sejam kemudian, Jenny nampak sudah rapi dan terlihat sedang siap-siap untuk pergi. "Kau mau kemana?" tanya Bimo ketika melihat Jenny yang terlihat rapi di ruang tamu dan bersiap dengan kunci mobilnya. "Bukan urusanmu," jawab Jenny ketus. Langkah Jenny tertahan saat Bimo tiba-tiba mencengkram lengannya. "Aku tanya, kamu mau pergi kemana?" tanya Bimo lagi dengan penuh penekanan dalam nada suaranya. "Aku rasa mulai sekarang kau tidak perlu lagi tahu apapun yang akan aku lakukan. Kau urus saja istri barumu itu," jawab Jenny sinis. "Jenny!" bentak Bimo, diiringi dengan tatapan tajam yang siap menerkam mangsanya. Dia langsung pergi begitu saja tanpa mempedulikan Bimo lagi. Jenny hanya butuh sedikit waktu untuk menenangkan hati dan pikiran. Siang ini, Jenny ingin menghadiri reuni dengan teman-teman SMA-nya dulu. Tetapi sebelum berangkat, dia akan mampir ke rumah Via lebih dulu.
Sebenarnya dia menolak pertemuan tersebut. Jenny pikir itu hanya buang-buang waktu saja. Tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Baginya berada di rumah saat ini bagaikan ada dalam neraka yang sangat panas dan gersang, yang sewaktu-waktu bisa membakar seluruh tubuhnya. Aku yakin kau pasti bisa melewati semua ini, Jen. Aku akan selalu ada untuk mendengarkan apapun yang akan kau ceritakan, agar hatimu merasa lega, ucap Via. Via menatap Jenny dengan sorot mata berkaca-kaca. Dia benar-benar kasihan dengan nasib sahabatnya yang telah dikhianati oleh suaminya. Rasanya saat ini aku ingin menghilang saja dari dunia ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya, tutur Jenny sambil menyandarkan punggungnya ke sofa. Sepertinya aku harus kembali bekerja di kantor mulai sekarang. Aku tidak bisa mempercayakan perusahaan papa kepada orang yang telah berkhianat, ucap Jenny lagi. Kau benar, aku akan mendukungmu, saut Via memberi semangat kepada sahabatnya. Setelah menceritakan semua permasalahan hidupnya kepada Via, sekarang Jenny sudah merasa sedikit lega di hatinya. Dia sudah yakin dengan keputusannya bahwa dia akan kembali bergabung di perusahaan papanya. Jenny tidak bisa lagi percaya kepada Bimo, karena dalam hubungan suami istri saja pria itu berani berkhianat, apalagi di dalam mengelola perusahaan. Jenny menghubungi orang kepercayaan papanya untuk meminta bantuannya memasukkan dia kembali ke perusahaan. Di tempat lain, Bimo mengajak jalan-jalan Bella sekaligus berbelanja kebutuhan Bella. Salah satunya ialah susu untuk wanita hamil. Kita pergi kemana lagi sekarang? Tanya Bimo kepada Bella. Aku lapar. Kita mampir di restoran itu dulu gimana? Bella menunjuk salah satu restoran yang tak jauh dari tempatnya saat ini. Bimo tersenyum, lalu mengangguk. Boleh, katanya. Pasangan suami istri itu berjalan beriringan menuju ke restoran. Mereka langsung memilih tempat duduk yang ada di tengah-tengah ruangan. Mas, bukannya itu Jenny? Bella menunjuk ke arah pengunjung yang baru saja memasuki restoran bersama anak kecil dan seorang pria dewasa. Jenny sama siapa itu, Mas? Tanya Bella. Bimo terdiam memandang Jenny yang baru saja datang. Fokusnya tertuju pada sosok anak kecil yang digandeng Jenny, serta pria yang wajahnya tak asing bagi Bimo. Dia